بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Al-Jariyat yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah memberikan kita satu nikmat untuk bisa berkumpul, duduk di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Saya tuh lupa ya, terakhir saya kesini tuh kapan? Kapan? 2 bulan yang lalu? Lebih ya? Setahun yang lalu? Lebih ya? Jadi saya lupa kapan terakhir saya kesini. Ini satu nikmat, saya bisa bertemu, berkumpul dengan antum semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi. Berpisahnya nanti juga sebagai perpisahan yang akan menjadi saksi kelak akan memperberat amal timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ya Rabb, jangan engkau hinakan aku. Ya Rabb, jangan engkau hinakan aku. Baik. Kajian kita, saya akan bacakan dari satu tulisan, yang mana tulisan ini berjudul Adzillatu wa Asbabuha, yaitu kehinaan dan sebab-sebab terjadinya kehinaan tersebut. Jadi kehinaan dan sebab-sebab terjadinya kehinaan itu. Dan nanti poin terakhir, insya Allah kita akan sebutkan beberapa kiat untuk kita mengangkat kehinaan dari diri kita. Kita baca di sini. Berkata penulis membawakan perkataan dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana perkataan ini
Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Inna kunna adzalla qaumin." Dahulu kami itu adalah kaum yang paling hina. Jadi Umar menggambarkan bagaimana dulu orang-orang Arab jahiliyah, mereka berada dalam kehinaan. Kenapa Umar mengatakan mereka itu berada dalam kehinaan? Karena pada saat itu orang-orang musyrikin atau orang Arab dahulu, orang Quraisy, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Mereka menyembah kepada berhala, dan menyembahnya mereka kepada berhala itu sebagai satu kehinaan yang dilakukan oleh seorang manusia. Makanya kesyirikan itu satu kehinaan, Bapak Ibu sekalian ya. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berbuat syirik dalam surat Al-Bayyinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, demikian pula orang-orang yang berbuat syirik, Allah ancam mereka dengan masuk ke dalam neraka jahanam yang kekal abadi. Setelah Allah menyebutkan tentang masalah itu, Allah sebutkan tentang tipe mereka ini, manusia seperti apa mereka. Allah tutup ayat itu dengan mengatakan, dan mereka itulah seburuk-buruk manusia. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang musyrik itu sebagai seburuk-buruk manusia, kata para ulama, itu sebagai satu bentuk kehinaan yang Allah sematkan kepada mereka yang berbuat syirik. Jadi kesyirikan itu tidak menjadikan orang itu mulia, tapi justru menjadikan orang itu hina, menjadikan orang itu tercela, menjadikan dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang beribadah kepada Allah, yang berdoa kepada Allah, yang berharap hanya kepada Allah, yang bersandar hanya kepada Allah, itulah mereka-mereka orang-orang yang dimuliakan. Maka jangan tinggalkan kemuliaan ini lalu kemudian kita terjatuh dalam kehinaan. Karena banyak manusia kita dapati mereka meninggalkan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka lebih memilih untuk dihinakan dengan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud dari ucapan Umar itu, bahwasanya beliau ingin menggambarkan kami dulu itu kaum yang hina karena kami menyembah kepada patung. Bayangkan, patung kami buat sendiri, kami sembah. Coba sekarang antum buat, jangan patung ya, buat patung nggak boleh. Antum buat apa gitu loh? Taruhlah buat kursi, lalu kursi itu antum sembah-sembah. Kira-kira gimana perasaan orang-orang yang melihat antum? Iki wong gendeng iki, mosok kursi gawe dewe, disembah dewe, kan gitu kan? Nah, sama dengan kondisi orang musyrikin itu, dia buat sendiri, dia sembah sendiri, dia minta. Dan itu salah satu bentuk kehinaan. Bayangkan, mereka ini lebih mulia loh, manusia ini. Mereka yang buat patung itu, tapi mereka yang menjadi budak kepada patung tersebut. Apa itu tidak termasuk kita menghinakan diri kita? Maka Allah kemudian menjadikan kita lebih hina ketika kita menjadi budak kepada sesuatu yang tidak lebih baik daripada kita manusia. Dan Umar mengungkapkan hal itu. Kami dulu ini kaum yang hina. Setelah itu apa kata beliau? Fa'azzanallahu bil Islam. Maka kemudian Allah memuliakan kami dengan mendatangkan Islam. Bayangkan, Islam datang mengajarkan tauhid, menjadikan manusia yang terbelenggu dari peribadatan kepada selain Allah dihilangkan, menjadi peribadatan kepada Allah semata.
Yang tadinya dia menghinakan dirinya kepada patung, sekarang dia beralih untuk menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menghinakan diri di hadapan Allah itu pada hakikatnya kita sedang memuliakan diri kita, mengangkat diri kita. Nah, coba lihat ya, kasihan saudara-saudara kita kaum muslimin, apalagi Surabaya ini pusat. Kayaknya gurunya di sini ya, benar ya? Dari seluruh yang ada itu gurunya di sini ya, di Surabaya ini. Ya, bayangkan gurunya di sini. Ya. Subhanallah. Antum melihat mereka datang ke sana, datang dari jauh, tempat-tempat yang jauh. Kita kalau lihat ya, mereka itu subhanallah, nangis hati kita. Ada yang tua datang, mungkin sudah 80-an. Ada yang bersama pasangannya, harusnya mereka itu di rumah aja gitu loh, memikirkan tentang hari tua mereka untuk memperbanyak ibadah, bertauhid, mengikhlaskan ibadah. Ini tak ikut mereka. Saya kan kalau setiap Kamis itu, Kamis kedua, 2 sama 5, saya kan ngisi di Kalimas. Itu saya pulang, kalau saya pulang itu pasti saya lewat Sasa terus, muter lewat sana. Saya lihat mereka itu, tadi ya Allah, kasihan orang-orang ini, subhanallah. Bayangkan jemaah, mereka menghinakan diri mereka di situ. Islam datang untuk menghilangkan kehinaan tersebut. Maka kata Umar, "Famahma natlubul izza bi ghairi ma a'azzanallahu bihi, aghallanallah." Maka barang siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan cara yang Allah inginkan, bukan dengan cara Allah Ta'ala tetapkan, maka pada hakikatnya orang tersebut tidak akan pernah mulia. Orang tersebut justru sedang menghinakan dirinya. Coba lihat, sekarang itu musim-musim pilkada, betul ya? Musim-musimnya pilkada, orang pada kampanye, menawarkan janji-janji, ya, menyuruh supaya manusia memilih dia, mengangkat dirinya, membanggakan dirinya, segala macam. Dia ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat, tapi bukan dengan cara yang Allah tetapkan. Allah tidak pernah dan Rasulnya tidak pernah menyuruh kita mencari kemuliaan dengan meminta kepada manusia. Pernah? Tidak pernah. Antum cari dalilnya. Bahkan Nabi SAW sudah katakan dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan, "Innakum sataharusuna 'alal imam." Wahai manusia, kalian pasti dan benar-benar akan berlomba-lomba untuk mencari kedudukan di tengah manusia. Terjadi di zaman ini. Bahkan sampai menghinakan dirinya. Dia datang ke sana ini, tidak peduli sudah, ya, menerapkan bineka tunggal ika, yang penting dapat suara sudah. Diajak ini ikut, diajak begini ikut, diajak acara ini ikut. Dia hinakan diri. Yang penting dia bisa naik dan menjadi orang nomor 1 di tempat itu. La haula wala quwwata illa billah. Saya tuh bingung juga ya. Ngapain diperebutkan kursi itu? Tinggal beli, boh. Antum tinggal beli ke toko mebel, beli kursi, masa enggak bisa? Kan enggak perlu diperebutkan. Allah dihinakan. Nah, oleh karenanya masyarakat muslimin, kehinaan itu Allah jadikan ada dalam diri kita tatkala kita mencari kemuliaan bukan dengan cara yang Allah tetapkan. Kemudian, wa min asbabi dzulli alladzi ja'alahu Allahu uqubatan liman asab. Dan di antara sebab-sebab yang Allah jadikan seorang itu hina, bahkan itu sebagai hukuman bagi mereka yang bermaksiat, wa khalafa amrahu wa amra rasulih. Demikian pula Allah jadikan itu sebagai hukuman karena mereka menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Ini poin yang harus diperhatikan. Jangan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Jangan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Sifat orang beriman itu
Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, fala wa rabbik, maka sekali-kali tidak demi Tuhanmu, demi Rabbmu, la yu'minun, tidaklah dikata mereka beriman, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus atas perselisihan yang terjadi di antara mereka, sebagai pemberi hukum. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraj, lalu tatkala engkau memutuskan hal itu kepada mereka, tidak ada rasa dongkol dalam diri mereka. Lalu setelah itu apa kata Allah? Ini poinnya yang paling terakhir, wa yusallimu taslima. Dan yang paling penting itu, gimana caranya kita bisa menerima dengan lapang dada setiap apa yang menjadi keputusan Allah, dan itu paling penting. Karena banyak manusia itu jemaah, kaum muslimin ya, mereka banyak sekali yang tidak ridho dengan keputusan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sampai-sampai bertanya, Ustadz kenapa sih kok harus begini? Ustadz kenapa sih begini? Kok ini diharamkan? Kok ini tidak diperbolehkan? Ustadz kok laki-laki tok sih poligami? Kenapa perempuan tidak poliandri? Nah, mana sih ngomong seperti itu? Kan tidak adil Ustadz. Ustadz kenapa kok kalau kita masuk surga itu laki-laki dikasih bidadari, perempuan tidak dikasih bidadara? Orang sih protes seperti itu, banyak. Protes lagi, Ustadz kok laki-laki dikasih 2 hartanya kalau warisan, kenapa kok perempuan 1? Banyak yang protes. Kurang meresapi apa yang Allah katakan tadi. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraj, kemudian tidak didapati dalam diri mereka rasa dongkol, wa yusallimu taslima, berserah diri sudah. Karena apa yang telah Allah tetapkan bagi kita, dan ini yang harus ingat, setiap hukum, setiap ketetapan, setiap keputusan, setiap peraturan yang Allah tetapkan bagi seorang muslim, yakinilah itu pasti yang terbaik untuknya. Dan Allah mengetahui kebutuhan dari orang tersebut. Kita kan tidak tahu hikmahnya aja. Kita taunya tuh yang penting nyaman sendiri gitu loh. Tidak tahu bahwasanya di balik itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah-hikmah yang besar. Kayak misalkan ya, kenapa dalam pembagian warisan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Maka dijelaskan oleh para ulama, perempuan dapat 1 karena mereka itu sudah mendapatkan nafkah dari suaminya. Dia dapat nafkah dari suaminya. Tiap hari dikasih nafkah. Dikasih nafkah. Ustadz, anak gak setiap hari, anak cuma setiap bulan. Ya sama saja lah. Sama aja. Yang penting kan dikasih toh. Kalau suaminya tidak ngasih, boleh ngambil, tapi sesuai kebutuhan. Ibu-ibu, Bu, dikasih nafkah nggak sama suaminya? Sedikit tapi, iya katanya. Pelit suaminya ya? Ustadz, suaminya bukan pelit Ustadz, tapi dia itu pintar mengatur keuangan. Iya, ngomong sama orang pintar ngatur keuangan, tapi dalam hatinya, Ustaz, suaminya ini pelit, bin badit, bin kikir, bin bakhil, Ustaz. Ya. Perhitungan sekali. Coba, sama istri itu jangan pelit. Sama istri itu kudu royal, tapi pada perkara yang bermanfaat. Mosok nek kumpul ambek sohib-sohibnya ngomong, ayo pesan, nanti biar aku yang bayar. Mosok iso ngomong gitu sama temannya, giliran sama istrinya ngomonglah seperti itu sama istrinya. Adik mau pesan apa? Mungkin dengan bahasa yang baik. Adik mau pesan apa? Nanti biar abang yang bayar. Dijawab sama istrinya, ya memang abang yang bayar di mana-mana, kita pakai apa? Maksud saya yang bayar. Lah iya memang abang yang bayar kan. Tapi maksudnya jangan pelit gitu loh. Kadang-kadang kita dapati istri itu
Pas sudah pesan, sudah gak usah banyak-banyak, satu-satu aja kita zuhud katanya gitu. Giliran sama temennya, ayo enggak apa-apa, sudah masalah uang gak usah kita ngomongin gitu. Sepele. Nah, orang nggak tepat namanya kayak gitu. Yang benar itu sama istri yang harus sama istri, sama anak gitu. Itu yang harus lebih utama untuk kita perhatikan. Jadi ikhwan, akhwat sekalian, terutama nih para wanita. Kadang para wanita itu bertanya dalam diri mereka, Ustaz, kenapa kita para wanita harus berjilbab, harus memakai cadar, harus begini? Kita tidak bisa dong menampakkan keindahan rambut kita segala macam. Sama bilang nggak bisa. Ya tampakkan di depan suamimu. Ketika Allah Ta'ala menetapkan engkau diberikan suatu peraturan seperti itu, bukan tanpa maksud. Lihat bagaimana kisah dahulu sebelum Islam datang. Para wanita di tengah orang-orang Quraisy pada waktu itu tidak ada nilainya mereka. Mereka dihinakan oleh para wanita, oleh para lelaki. Islam datang mengangkat derajat para wanita, memuliakan para wanita. Dan cara yang pertama dimuliakan oleh Allah Ta'ala para wanita itu, Allah menjadikan mereka untuk menutupi auratnya, tidak mengumbar auratnya. Karena itu merupakan kemuliaan seorang wanita. Bayangkan mereka yang mengumbar aurat di luar sana. Mereka membuka auratnya, menjadikan orang terfitnah, menjadi sumber kemaksiatan, menjadi sebab orang terjatuh dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Islam luar biasa memuliakan para wanita. Maka tinggal jalankan aja. Sami'na wa ata'na, setiap hal yang kita lakukan, setiap perintah yang kita kerjakan, itu semuanya pasti Allah Ta'ala memberikan hikmah. Dan dibalik kita menjalankan perintah dengan ikhlas, pasti Allah Ta'ala akan memudahkan hal tersebut untuk kita menjalankannya. Karena sebenarnya yang menjadikan berat dalam diri kita untuk melakukan setiap perintah dan meninggalkan larangan itu ketidakikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita menerima dengan sepenuh hati setiap keputusan Allah Ta'ala. Belajar untuk menerapkan apa yang Allah katakan tadi, wa yusallimu taslim. Sama seperti mengatakan, Ustaz, kenapa sih Ahlussunnah itu tetap disuruh taat kepada pemimpin yang zalim? Kan kalau bisa kita kudeta aja pemimpin itu, biar selesai, kita ganti dengan yang lebih baik. Antum berkaca dari negara-negara yang lain. Apa yang terjadi dengan negara-negara tersebut yang mereka dipimpin oleh pemimpin yang zalim, lalu mereka memilih untuk mengkudeta pemimpin tersebut, keluar dari ketaatan kepada pemimpin tersebut? Apa yang terjadi dengan negaranya? Sampai detik ini kacau balau. Tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan, tidak ada ketentraman dalam kehidupan bernegara mereka. Diselimuti dengan ketakutan. Kita alhamdulillah. Maka dibalik setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hikmah yang besar yang terkandung di dalamnya. Tinggal kita menerapkan ayat Allah tadi, wa yusallimu taslim. Sudah. Saya berserah diri dan ikhlaskan hati, menerima segala apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, masyarul muslimin. Kemudian apa sebab-sebab manusia itu dihinakan oleh Allah Ta'ala? Yang pertama, di antara sebab kenapa seorang itu dihinakan oleh Allah, at-takabburu ala awamirillah wa ihtiqari li ibadillah. Sombong dalam mensikapi perintah-perintah Allah dan meremehkan manusia yang lainnya. Ini sifat berbahaya, sombong ini.
apalagi sombong dalam meremehkan perintah-perintah Allah. Wallah. Lihat kisahnya iblis itu. Allah melaknat iblis karena Allah tidak mau mengikuti perintah. Ustaz, bukankah yang dilakukan oleh iblis itu benar? Dia tidak mau sujud kepada Adam karena itu bentuk kesyirikan. Antum kalau ngomong sama orang liberal pasti bilang benar. Orang liberal dia ngomong, loh, justru iblis itu merupakan contoh kesempurnaan tauhid. Kata dia nih. Ini syubhatnya loh ya. Justru orang liberal itu adalah contoh kesempurnaan tauhid. Kenapa? Dia disuruh sujud kepada makhluk, dia tidak mau. Maka harusnya kita belajar kepada iblis tentang bagaimana cara bertauhid yang benar. Orang liberal dia. Nah, antum bayangkan tuh syubhatnya orang liberal itu. Antum kalau kurang ngopi pusing antum itu. Aku di ngopi aja. Ini nggak ada kopi ya, ada air putih toh ya. Tapi saya udah kasih kode loh ya. Nggak usah dibeli, nanti saya beli sendiri. Nanti saya pulang beli sendiri. Karena ada jam-jam ngopi kita. Nggak boleh banyak-banyak. Ya minimal sekali, maksimal 3 kali lah ngopi per hari. Jangan banyak-banyak. Apalagi jangan ngopi gunting. Ngopi itu tuh bukan digunting tapi digiling. Ngopi kok digunting? Tahu maksudnya ngopi gunting kan? Ngopi saset itu bukan kopi, itu gula itu. Jadi antum tuh harus ngopi yang sehat. Ngopi digunting, digiling. Beli gitu loh, giling. Atau yang sudah dibubuk antum campur buat tubruk. Supaya manis, suruh istri lewat. Ya. Pas antum buat kopi tubruk itu, antum panggil istri, "Dek, sini dek, lewat sini." Kenapa Pak? Biar kopi yang pahit menjadi manis melihatmu. Insya Allah dikasih antum poligami setelah itu. Tapi dalam mimpi. Ya. Sama, kalau lagi pakai, misalkan lagi ngopi yang ada gula arennya gitu kan, jangan kasih lewat istri itu. Bilang sama istri, "Dek, jangan lewat." Kenapa? Nanti manisnya berlebih. Kalau manisnya berlebih, diabetes abang gitu kan. Jadi harus ada rayu-rayuan lah dalam rumah tangga. Kapan terakhir antum merayu istri antum coba? Oh, tiap hari Ustaz. Tapi nggak mempan-mempan, repot ini. Antum berayu tiap hari nggak mempan-mempan, repot ini. Saya mau tanya ibu-ibunya dulu. Ibu-ibu sering dirayu nggak sama suaminya? Nggak pernah. Kalau ada maunya. Kalau nggak ada maunya nggak dirayu. Biasa. Berarti kalau ada maunya itu dipanggilnya gimana Bu? Sayang. Kalau nggak ada maunya, dipanggil namanya. Ya Allah, kasihan sekali ibu-ibu ya. Kalau nggak ada maunya nggak dipanggil sayang. Kalau ada maunya baru dipanggil sayang. Taib. Kita kembali ke orang liberal tadi. Orang liberal tuh ngomong begitu. Dan orang liberal sekarang tuh banyak. Orang liberal tuh sekarang banyak. Ya. Jadi mereka tuh lebih menggunakan kepada akalnya. Jadi dia memandang dalil itu dengan akal. Kalau menurut akal dia dalil ini nggak masuk, dia tidak terima dalil itu. Makanya di antara penyimpangannya orang liberal itu, dia tidak menerima tentang adanya azab kubur. Kata mereka, di mana adanya azab kubur itu? Masa kemudian orang yang sudah hangus dibakar kayak kremasi itu kan?
Gimana caranya mau diadab? Ya kita jawab, kan kebesaran Allah. Dan itu semua kebesaran Allah Ta'ala. Sama seperti gini. Kita kalau berpikir secara logika, kulit ketemu kulit harusnya nggak sakit. Tapi kenapa kalau kita ditampar sakit? Kan kulit ketemu kulit. Nah demikianlah Allah jadikan akal itu untuk digunakan pada yang baik gitu loh. Jangan seperti orang-orang liberal. Tapi kenapa orang liberal? Kata mereka, ya, bahwasanya kita itu harus belajar tauhid kepada iblis, karena iblis itu adalah makhluk yang paling bertauhid, kata mereka. Sambil mengutip firman Allah Subhanahu wa taala ketika para malaikat disuruh atau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Adam. Dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-34, apa kata Allah? Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Baik. Terus gimana cara membantahnya? Maka cara membantahnya, kata para ulama, yang menyuruh untuk sujud kepada Adam itu Allah. Itu perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan demikian, berarti Allah Ta'ala membolehkan. Tapi kalau tidak ada perintah Allah yang ditujukan kepada kita untuk, misalkan kayak contoh iblis itu, untuk sujud kepada Adam, lalu kita lakukan, itu baru dikategorikan syirik. Nah saat itu iblis kan disuruh sujud tuh kepada Adam. Para malaikat disuruh sujud kepada Adam. Sebagai bentuk Allah memuliakan Adam. Para malaikatnya sujud, tapi iblisnya yang mokong, gak mau. Maka Allah sebutkan sebabnya iblis itu. Allah sebutkan di akhir ayat tersebut, apa kata Allah Ta'ala? Aba wastakbaro, dia berpaling dan dia sombong. Apa yang dia sombongkan di situ? Dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Makanya para jamaah sekalian, setiap orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, yang tidak mau meninggalkan larangan Allah, dan dia memandang orang lain itu dengan pandangan hina, pandangan rendah, ini contoh orang-orang yang siap untuk dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, menyebutkan tentang hukuman mereka dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma, nomornya 2492. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal dzarri fi suwarir rijal. Orang-orang yang sombong di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala seperti az-zar. Tahu zar siapa? Antum tahu zar? Zar itu, nah kayak contoh ada matahari masuk gini nih. Kalau ada benda-benda terbang kayak gitu, itu zar sebenarnya dalam bahasa Arab. Tapi Nabi ingin menggambarkan betapa kecilnya mereka di hari kiamat. Ya. Kecilnya mereka di hari kiamat. Kenapa mereka dibangkitkan kecil di hari kiamat? Yang pertama sebagai hukuman mereka atas kesombongan mereka, karena mereka membanggakan dirinya, membesarkan dirinya. Kan orang sombong itu kan dia membesarkan dirinya. Maka Allah balas dia dengan Allah mengecilkan dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dunia karena kesombongannya dia menginjak-injak kehormatan saudaranya. Maka Allah balas dia dengan cara Allah menjadikan dia diinjak-injak secara fisiknya di hari kiamat. Karena dia kecil, sementara makhluk-makhluk yang lain ini, manusia-manusia lain ini besar. Sedangkan mereka yang sombong, mereka kecil. Makanya mereka tatkala berjalan, mereka terinjak-injak dengan makhluk atau dengan manusia yang besar ini. Makanya kata para ulama, kenapa mereka dibangkitkan dalam kondisi kecil seperti itu? Ada dua alasannya. Yang pertama, karena mereka di dunia membanggakan, membesarkan dirinya, maka di akhirat dia dikecilkan. Sedangkan yang kedua tadi, di dunia
dia menginjak-injak kehormatan saudaranya. Kan orang sombong kan menginjak kehormatan saudaranya. Kan dihinakan, kadang-kadang dicaci maki. Orang sombong itu terkumpul pada dirinya berbagai macam keburukan, menghina, mencaci maki, mencela segala macam. Itu bentuk kesombongan. Maka di hari kiamat, karena dia menginjak-injak kehormatan saudaranya, di hari kiamat dibalas oleh Allah Ta'ala dengan dia diinjak-injak. Bukan hanya kehormatannya, tapi diinjak-injak seluruh tubuhnya oleh manusia-manusia yang lainnya. Nah, ini bahayanya sombong. Hati-hati, bahaya sifat kesombongan ini. Ya. Makanya kata para ulama, jangan menjadi seperti asap. Asap itu, dia itu meninggikan dirinya, tetapi pada hakikatnya dia rendah. Tapi jadilah seperti bintang yang terkadang terlihat rendah karena kita melihatnya dari air-air yang ada di sekitar kita. Dia dipantulkan oleh air-air yang ada di sekitar kita, padahal dia hakikatnya sangat tinggi, jauh di atas langit sana. Maka jadilah kita seperti bintang, jangan seperti asap yang dia meninggikan dirinya padahal hakikatnya dia sangat rendah. Mukmin gak boleh sombong. Sekarang apa yang antum mau sombongkan? Harta yang kita kumpulkan kita mau sombongkan. Kita akan berpisah dengan harta itu. Toh juga bukan milik kita semuanya. Ingat manusia, harta itu hanya 3 bagian kita. Yang pertama apa yang kita makan jadi kotoran. Yang kedua apa yang kita beli dari pakaian kemudian kita gunakan sampai rusak. Ini 2 hal di dunia tempatnya. Sedangkan yang ketiga, apa yang kita infakkan. Terkadang poin yang ketiga ini sering dilupakan oleh manusia. Lupa berinfak, lupa untuk bersedekah, lupa untuk berjihad di jalan Allah dengan harta. Sibuk dengan urusan-urusan duniawinya. Hanya menghabiskan harta pada urusan-urusan duniawi. Giliran jalan-jalan ke Eropa sanggup. Giliran pergi umroh belum dapat panggilan hati, Ustaz. Ya haula wala quwata illa billah. Ya. Giliran disuruh kurban 1 kali setahun. Berat sekali. Kalaupun kurban bukan beli sapi sendiri, patungan, itu pun sing paling murah. Tapi kalau giliran beli barang elektronik, iPhone 17, belum keluar ya? Belum, kira sudah keluar. Tapi giliran barang elektronik seperti itu, tidak sabar dia nunggu ke Indonesia. Dia datang ke luar negeri sana, dia berangkat ke negara-negara tetangga yang dapat duluan. Saya lihat ada orang-orang di YouTube buat vlog itu ya. Subhanallah, rela ngantri 2 hari di autoresnya Apple yang ada di Singapura. Yang penting dapat iPhone pertama orang Indonesia. Ya akhi, buat apa seperti itu semuanya? Terus antum dapat itu, antum dikatakan mulia gitu? Ada jaminan gak kalau dapat Apple pertama, iPhone pertama itu kemudian pasti dapat surga pertama? Enggak ada. Siapa yang bilang ada seperti itu? Lalu apa yang antum banggakan? Malaikat datanya, manusia, kamu di dunia, kamu terakhir pakai iPhone berapa? Kamu pakai HP apa? Enggak ditanya seperti itu. Justru yang ditanya nanti di hari kiamat, ini HP kamu pakai untuk apa? Menyebarkan kebaikan atau sumber keburukan? Hisab HP itu di hari kiamat. Dan untuk mau bangga dengan semua itu, bangga dengan kendaraan A, dengan kendaraan B, berbangga dengan rumah yang kita miliki, menjadikan kemudian kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita dengan pandangan yang rendah, yang hina. Ya akhi, semua ini milik Allah. Milik Allah semuanya. Ini bukan milik kita. Ini milik Allah. Orang beriman, dia sadar dirinya. Kalau dia tahu tentang dirinya, buat apa dia sombong? Apa yang mau dia sombongkan? Dan lebih buruk lagi, sifat kesombongan itu kalau melekat pada satu, dia itu Islam. Yang kedua, sudah ngaji. Yang ketiga, ngajinya ngaji salafi. Allah ngawur orang seperti ini. Antum kalau ketemu orang seperti ini jamaah, sudah ngaji, salaf,
tapi sombong, silakan panggil tukang ruqyah. Kayaknya ada jin dalam tubuhnya itu. La haula, apa yang mau disombongkan jemaah? Buat apa? Justru kita yang sudah paham seperti ini, kita melihat dengan orang dengan kacamata rahmat, dengan kacamata kasih sayang kepada mereka-mereka itu. Kita doakan, bukan malah kemudian sampai ada orang yang berdalil gini, Ustaz, bukankah orang yang sombong dibalas dengan sombong pula? Ya, idan antum sama seperti mereka, berarti antum mau teote, dia bakwan. Gak ada bedanya. Kan kayak gitu aja. La haula wala quwwata. Kenapa kameranya? Hah? Kurang terang? Tak kira takut sama saya? Kita minum dulu jemaah, biar reda emosi kita ini. Baik, itu yang pertama. Kesombongan sudah buang sifat ini. Kaum muslimin yang mengikuti dakwah salaf tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong. Kemudian yang kedua, di antara sebab kita dihinakan oleh Allah Ta'ala, yaitu tarkul jihad fi sabilillah washtighalu bidunya. Meninggalkan jihad dan sibuk terhadap dunia. Ikhwan, akhwat sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita kalau mempelajari Islam, bagaimana awal-awal Islam dulu, kita mempelajari tentang para sahabat, kita akan dapati para sahabat itu adalah kaum yuhibbul maut, satu kaum yang cinta akan kematian. Mana bukti mereka cinta akan kematian? Itu bisa kita lihat dari antusias mereka ketika Nabi mengajak mereka untuk berjihad. Tidak pernah mereka itu tidak ikut. Bahkan ada di antara mereka yang sampai harus minta izin kepada Nabi SAW untuk berangkat jihad, padahal dia dibutuhkan oleh orang tuanya. Saking mereka itu ingin merasakan yang namanya gugur di medan jihad. Itu para sahabat dahulu. Ya. Makanya disebutkan oleh para sejarawan itu, tatkala terjadi perang Yarmuk antara orang Romawi dengan kaum muslimin yang dipimpin pada saat itu oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Abu Ubaidah ini merasa kesulitan menghadapi pasukan Romawi. Tahu pasukan Romawi itu kan, gede-gede, ya, pasukan dengan perlengkapan persenjataannya yang paling top pada saat itu. Memang benar pada saat itu dua kerajaan besar, Romawi dan Persia. Tapi kalau secara kekuatan militer, Romawi itu unggul di atasnya. Mereka terlatih. Sehingga Abu Ubaidah ini merasa kesulitan menghadapi orang-orang Romawi. Akhirnya Abu Ubaidah berinisiatif menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq, meminta agar pasukan Khalid yang berada di Persia itu disuruh manuver untuk berjalan menuju Yarmuk. Kan Yarmuk, kan Persia itu di sebelah timur, sementara Yarmuk itu di sebelah barat, ke Syam. Nah, sementara kalau Persia itu kan dia ke daerah Iran itu kan. Jadi saling berjauhan gitu. Tulis surat meminta, kesulitan menghadapi pasukan dari orang-orang Romawi. Maka kemudian Abu Bakar membalas surat tersebut dengan memberikan nasihat kepada Abu Ubaidah untuk bertakwa,
ya kemudian meninggalkan maksiat. Karena bisa jadi yang mengalahkan kalian itu bukan kekuatan musuh, tapi kemaksiatan yang kalian lakukan. Di samping itu, Abu Bakar menulis surat kepada Khalid bin Walid untuk bagaimana caranya supaya pasukannya Khalid bin Walid ini harus tak sampai dengan cepat ke Yarmuk ini. Akhirnya Khalid, ya namanya Khalid, atau tahu Khalid kan, cerita Khalid bagaimana seorang pemimpin. Dia akhirnya nanya sama orang, kemana jalan yang paling cepat untuk kita ke Yarmuk? Maka dikasih tahu 2 jalan. Lewat jalan sini tapi rada jauh. Lewat jalan sini belum pernah dilewati. Khawatirnya nggak nyampe. Sudah, kita lewat jalan sini aja. Bismillah, yang penting sampai, kata gitu. Jalan Khalid sampai di Romawi. Ketika sampai di Romawi, terjadi negosiasi antara panglimanya Romawi dengan Khalid bin Walid. Ketemu dia. Duduklah berdua. Panglima Romawi mulai buka omongan. Lid, ya apa yang lid? Ki poso Surabaya. Ente ngapain di sini? Ente pulang. Kau punya pasukan berapa? Kan total pasukan kaum muslim itu 35.000. Sementara orang Romawi itu 100.000. Ente bayangkan 100.000 lawan 35.000. Orang Romawi 100.000, orang Islam cuma 35.000. Ya. Ente bawa pulang pasukan ente, tak kasih masing-masing satu orang 10 dinar. Ya boh, kita deal-dealan lah. 10 dinar. Jadi berapa total pasukan ente? Kita kasih 10 dinar, ente pulang. Daripada kita perang, gak ada manfaatnya, kata dia. Jadi maksudnya dia itu ingin menjatuhkan Khalid, ingin mendiskriminasi Khalid supaya dia ciut nyalinya gitu loh. Kan lumayan kan 10 dinar kan? 10 dinar itu ya 45 jutaan lah ya. Kan lumayan dapat satu orang. Antum dapat uang 45 juta yang masih jomblo bisa pakai mahar nikah itu. Lumayan. Meminang gadis pujaan hatinya. Ini yang belum nikah segera. Karena kabar terbaru dari KUA, buku coklat sudah nggak ada, semua diganti buku hijau. Makanya jenengan yang generasi buku coklat itu generasi belakangan berarti, karena generasi terbaru sekarang semua bukunya warna hijau, buku nikah. Terakhir pas waktu saya jadi khotib nikah itu, KUA-nya nyerahkan buku, protes anunya, walinya ini, loh. Ustadz bilang ke KUA-nya, kok bukunya dua-duanya hijau, bukannya coklat? Maka bilang KUA-nya, oh ini proyek terbaru 2024 ke depan ini sudah hijau semua. Jadi sudah nggak pakai buku warna coklat lagi atau warna merah itu. Jadi kita yang pernah sempat warna merah, mungkin mau kesempatan untuk mengganti dengan warna hijau juga silakan, tidak ada masalah. Ya monggo silakan aja ya. Akhirnya negosiasi lah. Tahu kata Khalid, dia kan sadar loh, dia ini sedang digertak supaya dia ciut nyalinya gitu. Akhirnya Khalid berpikir gimana cara gertak balik. Akhirnya terlintas dalam kepalanya, lalu dia mengatakan, saya ini kesini membawa pasukan. Pasukan ini tahu nggak sih? Pasukan yang haus akan darah segar. Nah, saya dengar orang-orang Romawi itu darahnya seger-seger. Nah, ini pasukan ini pengen coba darahnya orang Romawi ini seperti apa. Jadi niat dia itu ingin menggertak Khalid malah gertak balik. Nah, lihat bagaimana Islam. Dulu para sahabat itu mereka cari mati. Mereka pergi jihad. Sementara kita sekarang kita tidak disuruh untuk pergi jihad ke medan pertempuran melawan musuh. Tentu kita belum memenuhi syarat karena kita tidak bisa pegang senjata. Kita tidak tahu tentang bagaimana kaidah, syarat dan ketentuan yang berlaku dalam jihad.
orang pergi jihad itu bukan sekedar seperti orang Khawarij, jihad takbir, Allahu Akbar, bawa firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir, tembak. Itu Pak Prabowo. Pak Prabowo itu jamaah, hari pertama beliau naik jadi presiden, hari pertama itu dikafirkan sama orang Khawarij. Itu hari pertama langsung dikafirkan sama orang Khawarij Pak Prabowo itu. Kasihan Pak Prabowo. Maka doakan Pak Prabowo, semoga beliau bersabar menghadapi fitnahnya orang-orang Khawarij itu. Hari pertama beliau naik, hari pertama itu beliau dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Ada syarat ketentuan kita jihad itu. Kita tidak usah ngomong jihad yang itu, karena negara kita sedang tidak seperti itu, dan semoga tidak terjadi seperti itu. Karena kalau terjadi jihad seperti apa yang terjadi di Mesir, seperti yang terjadi di Palestina, seperti yang terjadi di Libya, yang terjadi kemudian di Irak, di Suriah, maka melazimkan dari jihad itu kita harus siap. Berarti istri dan anak-anak kita siap untuk menjadi budak. Karena peperangan akan melahirkan tawanan. Tawanan yang tidak bisa membebaskan dirinya, maka dia dihitung sebagai budak. Dan antum tahu budak. Budak itu bebas diperjualbelikan, bebas digauli oleh tuannya, tidak perlu harus dengan akad nikah. Sebagaimana hal ini ditetapkan dalam syariat kita, bahwasanya Allah ketika menyebutkan tentang kewajiban seorang laki-laki memelihara kemaluannya, Allah katakan illa ma malakat aimanuhum, illa ma malakat aimanukum, kecuali kepada istri-istri kalian dan kepada budak-budak wanita kalian. Artinya seorang wanita yang menjadi budak, dia boleh digauli oleh tuannya. Nah, semoga negara kita tidak seperti itu. Semoga negara kita ini aman, tentram, damai. Tapi yang sedang ada di negara kita sekarang itu, yaitu jihad dalam bentuk kita belajar ilmu agama, mempelajari Islam, mempelajari tentang sunnah. Di saat banyak orang meninggalkan sunnah, kita berjihad untuk mempelajari tentang sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW kembali. Banyak orang-orang di luar sana yang mereka melupakan sunnah Nabi SAW. Contoh sering terjadi dalam sholat kita. Selesai sholat, masih banyak masjid yang tidak berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita katakan doa-doa yang mereka baca, tidak ada yang salah dari doa-doa tersebut. Tapi doa itu bukan pada tempatnya. Saya tadi zuhur sholat di satu masjid. Setelah salam, imamnya kemudian membaca Sayyidul Istighfar. Apakah salah doa tersebut? Tidak ada salahnya, bahkan itu merupakan istighfar yang terbaik. Sayyidul Istighfar itu istighfar yang terbaik. Sepakat para ulama, tidak ada lafaz istighfar yang terbaik kecuali Sayyidul Istighfar. Tetapi meletakkan hal tersebut bukan pada tempat yang diajarkan oleh Nabi SAW, itulah yang nggak boleh. Karena itu sama halnya dengan kita merubah-rubah ajaran beliau. Nah, bentuk jihad kita sekarang itu bagaimana mengembalikan manusia ini, mengembalikan mereka kepada tauhid, mengembalikan mereka kepada sunnah, meninggalkan ibadah kepada kuburan, meninggalkan ibadah kepada A, kepada B, meninggalkan nazar kepada selain Allah, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan penyimpangan-penyimpangan dalam urusan agama. Itu jihad sekarang di Indonesia itu. Itu tugas kita sekarang. Nah, kalau ini kita tinggalkan, bagaimana kemudian Allah tidak menghinakan kita? Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza tabayatum bil ina," apabila kalian sudah berjual beli dengan jual beli ina, salah satu jenis dari jual beli riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sudah mulai sibuk dengan ekor-ekor sapi. Ini menunjukkan dunia. Wa raditum bizara, kemudian kalian ridha dengan pertanian. Wa taraktumul jihad,
dan kalian meninggalkan jihad, apa hukuman yang Allah berikan kepada kita? Sibuk terhadap dunia, meninggalkan jihad di jalan Allah Ta'ala, meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan mengingatkan manusia dari keburukan untuk mengajak mereka kepada kebaikan, meninggalkan untuk mendakwakan sunnah, bahkan takut untuk mendakwakan sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, apa hukuman yang Allah berikan? Sallallahu alaikum dhullah, Allah hinakan kalian. Maka coba lihat kaum muslimin sekarang, banyak tapi hina, banyak tapi tidak ada nilainya. Bahkan digambarkan oleh Nabi SAW tentang zaman-zaman kita sekarang, yaitu gusa kagusa isail, banyaknya kita seperti buih yang ada di lautan, buih yang ada di air bah, yang dibawa oleh air tersebut sehingga dia tidak memiliki nilai sama sekali. Itu banyaknya kita kaum muslimin. Banyak. Masya Allah, Indonesia negara dengan pemeluk muslim terbanyak di dunia. Indonesia, Masya Allah. Tapi apakah banyaknya kemudian dibarengi dengan kualitas? Tidak. Antum melakukan survei di luar, sekitar sini saja. Coba tanya sekitar sini itu. Coba sebutkan makna la ilaha illallah dengan benar. Sebutkan 4 konsekuensi yang terkandung dalam syahadat Muhammad anna Rasulullah. Masih banyak di antara mereka yang tidak bisa menjawab. Terus antum pergi jihad dengan kondisi seperti itu. Antum mau pergi jihad dengan membawa orang yang di lehernya pakai jimat, di tangannya pakai jimat, terus sambil mengatakan, oh ini anak dapat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Subhanallah. Antum mau ajak mereka berjihad seperti itu, syirik kepada Allah. Gimana Islam mau jaya? Nah, ini kehinaan yang Allah timpakan kepada kita. Nah, setelah Nabi menyebutkan hukuman karena mereka meninggalkan jihad, meninggalkan fokus terhadap urusan-urusan agama, bahkan mereka sibuk dengan dunia, Nabi kemudian sebutkan solusinya. Apa kata Nabi SAW setelah itu? La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut semua itu kecuali kalian kembali kepada agama kalian. Makanya hadis ini disebut oleh para ulama, yaitu hadis yang mengumpulkan 3 hal, menyebutkan akar permasalahannya, menyebutkan hukuman dari permasalahannya, dan menyebutkan solusi dari permasalahan tersebut. Inilah hadis yang mulia. Kembali, ya. Kembali kepada sunnah, kembali kepada tauhid, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Itu cara untuk kita bisa mengangkat kehinaan ini dari kehidupan kita. Umat Islam di negara kita dihinakan, Allah dimain-mainkan. Dan itu tidak bisa kita pungkiri juga, karena semua itu kan terjadi karena kesalahan kita. Ya, itu terjadi semua kesalahan kita. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan terkait masalah jihad dan jangan sibuk terhadap dunia. Ingat, Islam itu tidak pernah melarang kita untuk mencari dunia. Bahkan kalau antum baca firman Allah Ta'ala, Bapak Ibu sekalian ya, firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan dunia itu loh, dalam surat Al-Qasas itu loh, pada ayat yang ke-77. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di situ kan? Wabtaghi fima attaqallahu ad-darul akhir wa la tansa nasibaka minad dunya. Ketika Allah menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya, di antara penjelasan para ulama tafsir, apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, Allah itu tidak menyuruh kita untuk menggunakan seluruh harta kita untuk berinfak, untuk bersedekah, tidak. Hanya disuruh mengambil sebagian dari harta tersebut untuk kita sedekahkan, sisanya silakan untuk dimanfaatkan untuk urusan-urusan dunia kalian. Silakan, tidak banyak. Sekarang kayak zakat, zakat mal dari 100% yang kita miliki, Allah hanya minta 2,5%, sisanya 97,5% silakan dimanfaatkan. Tapi masih banyak sekali orang-orang yang berat untuk mengeluarkan 2,5% itu. Padahal dibandingkan dengan banyaknya uang yang dia miliki, itu nggak ada apa-apanya. 2,5%.
yang kita keluarkan dari harta itu. Itu kalau kita mau lihat-lihat secara pengeluaran, itu sama seperti sekali kita makan yang kita mentraktir beberapa teman kita dengan nominal bill seperti itu. Giliran traktir temannya 3 juta, 4 juta kecil. Giliran disuruh untuk mengeluarkan 2,5% yang hanya nominalnya 2.500.000, terasa berat begitu. Padahal lebih banyak bayar bill daripada 2,5. Nah, inilah kita. Itu terjadi karena sudah cinta terhadap dunia, sibuk sama dunia. Makanya Bapak Ibu ya, ikhwan sekalian, jangan terlalu sibuk dengan dunia ini. Dunia ini dicari aja sesuai dengan koridor yang berlaku. Dapat, alhamdulillah. Nggak dapat, coba lagi besok, gitu aja. Jangan kemudian 24 jam kita memikirkan dunia. Ya. Saya tuh juga kadang-kadang heran ya sama orang-orang yang punya slogan itu, Ustadz, dunia akhirat kan harus seimbang. Apa maksudnya dunia akhirat seimbang ini? Gimana caranya untuk menyeimbangkan dunia akhirat? Itu Anda tanya sama antum. Coba saya tanya ibu-ibunya dulu lah. Ibu, gimana maksudnya dunia akhirat seimbang itu? Hah? Gimana maksudnya? Kan banyak tuh, apalagi yang Gen Z itu, bukan Gen Z yang benar itu. Gen Z itu loh. Slogannya, oh kita kan harus dunia akhirat seimbang. Ya. Di giliran ditanya dunia akhirat seimbang maksudnya apa? Nggak ngerti. Mungkin maksudnya dunia akhirat seimbang itu ya, bahwasanya ibadah itu jangan terlalu banyak-banyak. Ya, jangan sampai lebih banyak ibadah daripada bekerja. Loh, antum melihat sholat itu? Sholat itu satu kali sholat berapa menit? Satu kali sholat berapa menit? 15. Ya toh? 15 menit. Kali 5. Berapa total? 75. Betul kan? 75 menit. 1 jam 15 menit. Antum kerja normal berapa SOP? Berapa? Seimbang gak itu? Enggak seimbang. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah bilang, "Fa'idha qudiyatis sholat," apabila kalian selesai mendirikan sholat, apa kata Allah? "Fantashiru fil ard." Sudah, kembali ke kerjaan kalian. Fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi ini. Wabtagu min fadlillah, cari keutamaan Allah, disuruh kerja, cari. Tapi ketika wayanya sholat, fa idza nudiya lis shalah, ya, apabila dipanggil sholat sudah datang sholat. Tapi kalau sudah selesai sholat sudah suruh. Makanya Islam itu agama yang mengumpulkan, tidak hanya mengumpulkan berserah diri, bertawakal, tapi juga Islam itu menganjurkan orang untuk ikhtiar. Jangan disuruh ikhtiar. Kita disuruh ikhtiar. Seperti orang bilang begini loh, sudahlah, saya kalau ditakdirkan kaya ya kaya, tidak perlu kerja. Salah. Ketika Allah menakdirkan kita kaya, di balik kita bisa kaya itu ada ikhtiar untuk bekerja. Coba antum duduk di Al-Jariyat ini setahun, kira-kira antum bisa kaya nggak? Nggak usah kerja. Kayak pahala iya, kayak harta ya enggak lah. Antum harus bekerja, cari. Makanya keliru kalau kita kemudian bilang dunia akhirat harus seimbang, karena memang tidak akan pernah bisa seimbang dunia akhirat itu. Tidak akan bisa seimbang dunia akhirat itu. Karena kecondongan manusia itu pasti dia akan lebih memilih untuk sibuk terhadap dunia. Dan Allah sudah paham masalah itu. Makanya kemudian Allah menjadikan ibadah-ibadah kita nggak lama kok. 12 bulan, yang wajib cuma 1 bulan. Ya kan? Sisanya itu hanya sunnah. Mau puasa silakan, tidak puasa juga nggak apa-apa.
Tapi kalau sudah diwahyai bulan Ramadan, banyak yang protes. Aduh, omset berkurang. Nah, 11 bulan kemarin ngapain aja? Bukankah sudah jualan? Justru dengan datangnya bulan Ramadan itu kita bersyukur. Ini bulan penuh berkah. Antum bayangkan jamaah sekalian, kata para ulama, kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan penuh berkah? Karena setiap orang yang menyambut Ramadan itu dengan kebahagiaan, dia pasti akan merasakan keberkahannya. Paling tidak di bulan Ramadan kita mendapatkan gorengan stabil 30 hari itu, jangan. Betul nggak? Berkah nggak itu? Paling tidak di bulan Ramadan kita akan dapati masjid itu ketika mau buka puasa pasti penuh dengan nasi bungkus. Itu diantara keberkahannya. Dan orang-orang yang jual nasi bungkus di saat itu mereka mendapatkan keuntungan di sisi Allah. Apa itu? Coba kalau di luar bulan Ramadan, emang stabil 30 hari ada nasi bungkus? Nggak ada. Paling ya mentok-mentok Jumat. Itu pun Jumat terbatas. Akhirnya gara-gara nominal terbatas, selesai salam, assalamualaikum, langsung ngantri pertama. Takut. Sama kayak satu video itu kan, lagi sholat sunnah ada orang mau nasi, dibatalin sholatnya itu. Allah karim. Nah ini jangan. Jadi sebab kehinaan yang kedua itu meninggalkan jihad dan sibuk terhadap. Yang ketiga, di antara sebab kehinaan sebagaimana disebutkan di sini, an-nifaq, yaitu kemunafikan. Kemunafikan yang terjadi dalam diri seseorang. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ju'ila dzullu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Dan Allah menjadikan kehinaan itu atas orang-orang yang menyelisihi perintahku. Kata para ulama, sabda Nabi ini menunjukkan kemunafikan seseorang disebabkan di lisannya dia mengatakan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dalam hatinya justru dia mengingkari tentang perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Nabi-Nya. Maka orang-orang yang munafik itu tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Bahkan di antara ancaman terbesar bagi orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya Allah taala akan menghinakan orang munafik dengan cara Allah melemparkan dia ke neraka yang paling dasar. Dan itu sebagai bentuk kehinaan dia. Di dunia dia dihinakan karena dia itu beribadah tidak dapat pahala. Kan orang munafik itu kalau beribadah kan semangat. Apalagi pada ibadah-ibadah yang sifatnya terlihat. Tapi kan karena didasari karena kemunafikannya dia tidak dapat pahala. Di akhirat dia dilemparkan ke dalam neraka yang paling dasar. Dia kalah dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu neraka yang paling atas, sementara munafik itu neraka yang paling bawah. Kalah sama Abu Thalib. Makanya tidak ada kebaikan dalam diri orang-orang munafik. Nah, munafik itu sendiri dibagi dua. Ada munafik perbuatan, ada munafik keyakinan. Munafik perbuatan itu seperti orang bilang, seperti Nabi mengatakan kalau berbicara banyak dustanya, itu munafik perbuatan namanya. Kalau berjanji suka ngingkari. Sedangkan yang kedua, munafik keyakinan. Nah ini munafik yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, yang dia di depan kita mengatakan beriman, tapi di belakang justru mereka itu kufur kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini kalau pelakunya tidak bertobat, ini yang menyebabkan dia kekal di dalam api neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar. Karena pada hakikatnya dia itu telah keluar dari Islam. Taib. Ini
sebab-sebab kemunafikan atau sebab-sebab kehinaan. Sekarang apa solusinya, Ustaz? Cara kita supaya bisa terbebaskan dari kehinaan ini. Ada beberapa solusi. Yang pertama, berdoa sama Allah. Minta agar Allah Ta'ala tidak menghinakan kita. Di antara doanya Allah berfirman, Rabbana la tuzigh gimana? Saudara, ada doa yang lain? Saya lupa ya. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau menghinakan kami disebabkan karena kami lupa, kami lalai. Doa, minta sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jangan Kau hinakan kami atas kelalaian kami, atas sifat lupa yang ada dalam diri kami, atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Kita minta sama Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjaga kita dari hal-hal tersebut. Itu yang pertama, berdoa. Yang kedua, yaitu dengan memelihara sifat tawadu. Sifat tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasan Al-Basri dalam ungkapannya, beliau mengatakan at-tawadu man kharaja min baitihi falam yalqa musliman qad illa dhanna annahu khairum min. Tawadu itu adalah engkau tatkala keluar dari rumahmu bertemu dengan setiap muslim, engkau selalu menganggap orang muslim yang kamu jumpai itu jauh lebih baik daripada dirimu. Sehingga kita akan meminimalisir diri kita untuk memandang orang tersebut dengan pandangan rendah. Kita yakini dia punya amalan yang kita tidak tahu, dia mengerjakannya. Bisa jadi dia sembunyi, dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi segala macam gitu loh. Sudah, kita imani. Tidak boleh kemudian kita memandang dia, wah ini begini, mentang-mentang mungkin pakaiannya kurang bagus. Jangan. Karena ingat, pakaian itu tidak menunjukkan bahwasanya kita itu pasti mulia. Orang-orang kafir itu pakai dasi, Pak, pakai jasnya mahal-mahal. Ya. Coba lihat orang-orang kafir itu. Dracula itu jasnya mahal, Pak. Itu jasnya buatan Itali itu. Dracula yang jadi setan itu loh. Setan-setan di Eropa itu kan. Sudah pakai jas, pakai outer, pakai mantel luar. Sudah gitu pakai sepatu. Sepatunya sepatu kulit, sepatu pantopel itu, Pak. Beda sama setan Indonesia. Ada pocong. Ya. Ada tuyul pakai pampers tok itu. Ya. Orang kafir itu pakaiannya mahal-mahal, Pak. Tapi bukan itu menunjukkan kemudian dia mulia. Banyak orang-orang kafir kendaraannya mewah-mewah. Ya. Banyak kemudian orang-orang kafir juga rumahnya mewah-mewah. Tapi itu bukan melambangkan kemuliaan. Sama Ustaz, rumahnya juga mewah. Mepet sawah. Kalau orang kafir itu kan mewah beneran. Kalau kita mewah, mepet. Di sini nggak ada sawah. Ada sawah sini ya? Ada kan? Sana ada sawah. Daerah-daerah sana. Nah, nggak usah kemudian kita merasa tawadu gitu loh. Jadi orang tuh tawadu. Jangan kemudian kita menyombongkan diri kita. Itu cara untuk mengangkat kehinaan dari diri kita, bersikap tawadu. Kemudian berikutnya, di antara cara untuk kita mengangkat kehinaan ini dengan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana isyarat dari Nabi tadi, tidak akan pernah Allah mengangkat kehinaan dari umat ini kecuali dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu seperti pedoman hidup, seperti penunjuk arah. Kayak Google Map itu loh. Kita kan kalau jalan di muka bumi ini, kita kalau mau ke satu tempat ya, contoh misalkan kayak antum nih, mau pergi ke daerah yang belum pernah antum datangi, antum akan searching Google Map, antum akan cari rute terbaik, rute mana yang bisa mengantarkan kita ke sana. Sama,
Kita mau masuk surga, kita butuh rute, Pak. Rute itu terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita meninggalkan rutenya, meninggalkan petunjuk yang bisa mengarahkan kita pada rute terbaik, itu yang kemudian di tengah jalan kita sesat. Alih-alih kita bermuara ke surga, yang ada ternyata kita sudah berada di mulut neraka jahanam. Kenapa itu bisa terjadi? Melupakan apa yang menjadi pedomannya, apa yang menjadi Google-nya. Jadi ambil petunjuk arah berupa Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi sudah memberikan satu jaminan kepada kita. Kata Nabi, ya, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Itu janji Nabi. Tidak mungkin dong Nabi berbohong. Kecuali kalau kita yang tidak percaya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah sekalian, ini beberapa poin yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada yang mau bertanya, saya bisa. Barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. Mengenai hukum ketetapan Allah dan Rasulnya tentang waris, jika mempunyai anak laki-laki dan jatah warisnya semisal yang ada 4 rumah dengan 4 anak laki-laki, kemudian dengan nominal harga rumah tidak ada yang sama, bagaimana hukum waris agar sesuai syariat? Dan jika ada salah seorang anak yang tidak mau menerima, itu bagaimana caranya? Kalau punya rumah, supaya tidak ribut, dari masih hidup kita berikan aja satu-satu sebagai hadiah. Biar nanti kalau kita sudah mati, yang tersisa itu adalah apa yang hanya kita tidak berikan kepada mereka. Mungkin ada berapa nominal uang segala macam. Ya, semasa hidup kita kasihkan aja satu-satu, hadiahkan gitu loh. Ya, kita hadiahkan. Dan nominal harga rumah itu kan bisa jadi beda-beda tergantung luas tanah dan posisinya, ya toh. Kecuali kalau kita beri rumah di tempat yang sama, mungkin baru akan sama harganya. Tapi toh juga beri tempat rumah di komplek yang sama juga beda harganya. Antara rumah di tengah sama rumah yang di di samping tikungan itu beda harganya karena ada kelebihan tanah biasanya kan seperti itu dia. Nah, itu tinggal bagaimana orang tua mengatur kalau masalah seperti itu. Tapi kalau pingin tidak repot, berikan dari awal, kasih mereka. Nanti setelah itu apa yang tersisa dari harta itu yang dibagi sesuai dengan jatah warisnya. Karena semuanya nanti akan diuangkan. Berapa nominalnya diuangkan nanti semua itu. Kayak rumah, ternyata ada 5 rumah, tersisa 1, nanti rumah itu harus dijual, dibagi dalam bentuk uang supaya tidak ada yang protes. Nanti dibagi secara hukum ahli waris, dilihat siapa yang masih hidup. Ya, taruhlah misalkan ya, kita hitung secara kalkulator nih. Bapaknya meninggal nih. Si bapak meninggal. Kemudian meninggalkan harta. Sisa harta ini tinggal taruhlah 500 juta.
Oke ya. 500 juta. Pokoknya 500 juta itu sudah bersih. Sudah dikeluarkan uang untuk ngurus jenazah, untuk bayar utang segala macam. Wasiat sudah dikeluarkan. Sudah, pokoknya 500 juta itu tinggal yang dibagikan ke ahli waris. Nah, dia si laki-laki ini, si suami ini, dia masih punya orang tua. Katakanlah dia punya ayah sama ibu. Kemudian istrinya. Kemudian anak laki-laki tadi 4. Ya. Tidak punya anak perempuan. Anggap aja itu yang masih hidup. Berapa kemudian mereka akan mendapatkan jatah dari waris tersebut? Maka setelah dihitung, kata para ulama, ya, si ayahnya dia, si laki-laki ini, dia punya bapak dan ibu masih hidup ya. Si ayah itu nanti dapat 1/6, ibunya dapat 1/6, istrinya dapat 1/8. Loh Ustaz, kok istri lebih sedikit daripada mertua? Kenapa lebih sedikit istri daripada ibunya? Karena istri itu semasa suami itu hidup diberikan nafkah oleh suami, sementara ibu tidak diberikan nafkah. Karena anak kepada orang tua itu bersifat anjuran yang ditekankan. Artinya kalau punya uang dan hanya cukup untuk keluarga, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan kepada orang tuanya. Paham maksud saya ya? Makanya dalam masalah nafkah, seorang suami mendahulukan istri dan anaknya baru orang tuanya, bukan mendahulukan orang tua baru istri dan anak. Itu keliru. Nah, sedangkan nanti si anak tadi 4 laki-laki itu, dia akan mendapatkan bagian, kalau dari hitung-hitungan di sini masing-masing itu 13/2/4. Jadi kalau ditotalkan dari sisa yang tersisa nanti, harta itu berapa semuanya, nanti mereka itu akan mendapatkan 13/2/4, nanti dibagi 4 rata. Ya, dibagi 4 nanti rata. Ya. Kalau dalam nominal uangnya di sini, lihat ya uangnya ya. Nominalnya 500 juta. Berarti bapak dapat 83 juta. Ibu dapat 83 juta. Istri dapat 62.500.000. Sisa dari uang tadi dikurangi, maka yang tersisa dibagi 4 kepada masing-masing anak laki-laki tadi. Itu kalau sudah dibagikan semua, ada rumah segala macam. Tapi kalau rumah masuk ke dalam peninggalan, maka rumah itu harus diuangkan semuanya, supaya tidak ada kelahi. Ya kalau tidak mau terima, ya rugi dia. Karena Islam menetapkan hukum seperti itu. Makanya pernah itu ada seseorang, dia ingin membagi harta warisan. Manggil ustadz. Ternyata ustadznya ini disuruh hitung. Setelah disuruh hitung, ternyata tidak terima. Akhirnya mereka bilang kita akan bagi secara adat. Nah, ustadznya bilang kalau memang seperti itu tidak mau terima dari awal, ngapain panggil saya, katanya. Bagi aja secara adat gitu kan. Karena banyak orang itu tidak mau membagi secara Islam itu karena merugikan. Padahal sebenarnya tidak. Itulah cara Islam kemudian menjadikan kita itu mulia dengan membagi harta warisan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini penting masalah warisan ini. Tapi kalau masalah yang lebih rumit-rumit lagi jangan tanya saya, tanya Ustaz Salim aja. Ya. Ustaz Salim yang paling paham itu. Ini sekedar ya, karena kita punya kalkulator aja. Nanti yang rumit-rumit tanya Ustaz Salim aja. Ya. Antum tinggal datang ke rumah beliau, jangan lupa bawa buah tangan, Ustaz, afwan ada hadiah. Kamu datang ke sini ngapain? Ustaz, tolong hitungkan ahli waris saya, Ustaz. Jadi kasih dulu baru minta tolong, jangan minta tolong baru kasih, salah. Ambil hatinya dulu baru minta tolong, jangan. Ya. Jadi kasih dulu. Nah, gitu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup ya. Ini waktunya sudah mau jam 5. Biar saya juga tidak terlalu macet ke Gunung Anyar. Kita ada kajian pada maghrib lagi. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita ketemu lagi pada episode-episode berikutnya. Nggak tahu tahun kapan kita ketemu lagi. Wallahu a'lam
bis-shawab. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.